Hai rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai Pi Network yang terbaru lagi menjelang fase open mainnet ya. Di sini ada banyak sekali informasi-informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali rekan-rekan, terkhusus mengenai info-info open mainnet rekan-rekan. Dan di sini ada informasi yang cukup mantap sekali dikutip dari Pi Network Xinjiang ya, dan langsung saja kita ke informasinya. Di sini kapan akan terjadi open mainnet yang valid ya, dan di sini ada informasi yang dikutip secara langsung oleh BSC News ya rekan-rekan, dan langsung saja kita simak ya. Seperti berikut ini dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat dalam BSC News, di sini ada Pi Network open mainnet still in the system ya. Nah, di sini banyak sekali informasi yang dikutip dalam BSC News di sini ya, dan juga ada semacam Twitter atas nama Edi Kabas yang juga dikomentari oleh BSC. Nah, langsung saja kita terjemahkan dan kita bahas bersama-sama ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita ke infonya ya. Di sini dengan judul jaringan Pi buka mainnet masih jauh ya. Apakah di sini open mainnet akan masih jauh ya rekan-rekan, atau bukan bulan Desember ini ya, atau bukan tahun 2022 atau bagaimana ya? Dan untuk berita ini dikutip tanggal 14 Desember 2022. Yang mana di sini ditulis oleh Kill Hands ya dari BSC News. Kemudian di sini juga ada komentar terbaru dari CEOS, bukan pertanda baik untuk kedatangan cepat ke dalam open mainnet. Rupanya di sini ada informasi yang cukup mengejutkan ya. Pendiri Pi Network memberikan visi di dalam podcast. Di sini Pi telah berkembang secara organik ya, dan lebih dari 30 juta pengguna selama lebih dari 3 tahun ya rekan-rekan, sejak Desember 2021. Banyak pengguna berharap untuk melihat kedatangan open mainnet secara resmi ya. Tapi penundaan terus-menerus dan membuat pengguna masih menunggu sampai saat ini ya, atau para builder masih menunggu. Kemudian di sini menyusul informasi tentang peluncuran open mainnet terlampir pada Desember 2021. Di sini ada postingan blog utama dari core team ya pada tanggal Maret 2022 yang memperbarui tentang komunitas merinci kemajuan mainnet. Kemudian dalam blog ini dicantumkan memperkirakan kedatangan open mainnet pada bulan Maret ya, atau Juni 2022. Kemudian di sini sudah sampai bulan Desember ya, dan banyak daripada komunitas yang sedang mencari jawabannya. Kemudian di sini open mainnet memang memakan waktu lebih lama ya daripada yang diharapkan ya, karena masalah KYC dan penantian yang lebih lama lagi rekan-rekan menurut informasi di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk masalah KYC mungkin agak sedikit terselesaikan, dan banyak sekali agar-agar ini para pionir-pionir semuanya yang sudah mendapatkan undangan KYC ya secara masif atau secara besar-besaran. Mungkinkah ini akan menjadi pertanda open mainnet ya rekan-rekan? Kemudian di sini dikutip dalam wawancara baru-baru ini dengan co-founder Pi Network Dr. Nicholas dan juga Cheng Diopan ya di dalam Crypto 01 podcast. Ini tidak banyak membantu meningkatkan semangat kedatangan mainnet ya. Artinya di sini ya cukup menyedihkan ya rekan-rekan. Dan kita lihat kutipan tweet di bawah ini, di mana Cheng Diopan memprediksi kemajuan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan pada jaringan Pi Network ya. Jadi di sini untuk Cheng Diopan memprediksi untuk Pi Network itu akan stabil dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan ini ya. Kemudian di sini melalui Twitter atas nama Edi Kabas ya, di sini memberikan semacam tweetan. Banyak pionir yang hampir yakin ya bahwa open mainnet akan tiba pada bulan Desember ini. Namun dalam wawancara terbaru oleh core team, mereka ditanya kapan waktu yang dibutuhkan untuk teknologi Pi ini akan siap melangsungkan fase open mainnetnya ya. Kemudian di sini buat Edi Kabas, ini pendapat beliau ya, banyak perintis akan terus keluar setelah bulan ini. Lebih sedikit anggota yang bergabung dengan proyek selama 6 bulan terakhir ya. Jadi di sini banyak sekali para pionir-pionir yang baru mendaftar Pi Network sejak 6 bulan terakhir ini, mengingat Pi Network sedang trending topik dan sedang viral ya rekan-rekan. Dan jika pada tanggal 14 Maret kita belum memasuki open mainnet, itu akan menjadi berita yang buruk ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada berita ya dari Edi Kabas yang cukup menghebohkan ya rekan-rekan. Jadi di sini Edi Kabas, anggota komunitas Pi Network yang aktif, juga memberikan pandangan pesimis tentang Pi Network akan open mainnet pada bulan ini ya. Di sini ada alasan-alasan yang mendasari tentang hal tersebut ya rekan-rekan. Alasan antara lain adalah banyak proyek yang menjadi cemas dan kurangnya koneksi fiat dalam jaringan Pi ya, dan banyak proyek mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana, melegitimasi proyek mereka dan membangun komunitas tanpa adanya akses pendanaan ya. Jadi dalam fase mainnet tertutup memang masih dilarang dalam menggunakan mata uang fiat ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin bisa menjadi salah satu kendala Pi Network akan open mainnet ya. Nah, rupanya di sini apakah bisa menjadi kendala atau bahkan ini bisa untuk memperkuat ekosistem Pi Network itu sendiri ya. Ini hanya gambaran dari Edi Kabas saja.
Kemudian di sini juga ada menyinggung tentang masalah validator baru-baru ini ya, yang memusingkan banyak pionir yang sudah lama atau pionir veteran ya. Di sini core team telah berkomunikasi dengan komunitas setiap saat ya, dan bahkan ada anggota core team yang ditunjuk kontak untuk proyek yang besar ini ya. Dan di sini sudah ada transparansinya ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini juga cukup menarik sekali untuk kita bahas. Kemudian di sini juga dikutip melalui Getin Gupa ya. Ini ada pelopor yang menyerah. Kemudian di sini lihat kembali perjalanan selama 3 tahun ini ya, dan ingat satu hal, Pi Network adalah perusahaan yang bootstrap sendiri ya, tanpa melibatkan dana eksternal. Saya akan menghubungkan sebuah cerita tentang perusahaan yang bootstrap sendiri dengan revolusioner ya. Oke rekan-rekan, di sini saya coba untuk lanjutkan lagi ya. Di sini dengan jutaan anggota dan janji kosong dari utilitas dunia nyata, banyak proyek dan pengguna masih tertekan oleh penundaan yang terus-menerus ya. Dan bahkan pembaharuan besar lainnya dari core team dapat dilakukan dengan baik untuk meredakan kekhawatiran komunitas ini rekan-rekan. Saya rasa di sini cukup menarik sekali kalau kita bahas ya. Artinya di sini untuk masalah tentang fase open mainnet atau kapan open mainnet, di sini mungkin menurut daripada Dr. Cheng Diopan dan Dr. Nicholas ya, jadi bisa diartikan ya rekan-rekan untuk open mainnet yang mungkin untuk bulan ini bisa saja mundur ya. Kalau kita lihat dari pernyataan daripada Cheng Diopan, untuk kematangan ekosistem atau kematangan open mainnet itu akan terjadi sekitar 2-3 tahun lagi. Kemudian kalau dilihat dari sisi yang sudah KYC atau KYC massal, sampai saat ini memang sedang terjadi KYC massal ya, dan banyak sekali para pionir-pionir baru ataupun pionir-pionir lama yang sudah mendapatkan undangan KYC mereka ya rekan-rekan. Dan apakah open mainnet memang akan realistis pada akhir bulan ini ya? Ya kita nantikan saja ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada semacam saluran YouTube-nya ya rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui secara lebih lanjut ya tentang wawancara yang dilakukan oleh podcast 101 ini kepada core team atau Dr. Nicholas dan juga Cheng Diopan ya. Di sini ada saluran YouTube-nya, kita bisa lihat saja ya rekan-rekan. Seperti berikut ini ya, dan rupanya di sini memang 1 bulan yang lalu ya, saya rasa di sini sudah kadaluarsa saya rekan-rekan, dan mungkin akan ada semacam informasi terbaru dari core team ya pada saat ini atau pada bulan Desember ini rekan-rekan. Dan kalau kita lihat dari BSC News yang memberitakan tentang podcast pada bulan yang lalu ini, saya rasa informasinya sudah kadaluarsa ya, dan harus diperbaharui lagi. Kemudian di sini kalau kita lihat cuitan daripada Edi Kabas ya rekan-rekan, Edi Kabas merupakan salah satu pioneer juga ya yang mendorong harga GCV atau harga konsensus secara global ya. Kemudian di sini melalui tweetan daripada Edi Kabas ya yang menghebohkan tentang open mainnet, di sini banyak pionir yang hampir yakin open mainnet terjadi pada bulan Desember ini ya. Kemudian dalam wawancara terbaru oleh core team, mereka ditanya kapan menurut mereka teknologi Pi akan siap. Jadi di sini yang dimaksud adalah kapan teknologi Pi akan siap ya, bukan kapan open mainnet rekan-rekan. Nah, mungkin kalau dilihat dari sisi ini rekan-rekan, untuk open mainnet memang bisa saja dipastikan pada bulan Desember ya, meskipun KYC masih belum 100%, tapi setidaknya sudah banyak yang sudah KYC ya. Nah, untuk masalah harga berapapun itu nanti ketika sudah open mainnet tentu harus kita sepakat secara bersama-sama ya. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar tentang masalah ini ya, atau tentang masalah kapan open mainnet ya rekan-rekan. Di antaranya dari Crypto Project ini ya yang berkomentar, semakin lama proyek berlangsung semakin banyak pionir yang tidak tertarik ya, dan semakin banyak pedagang yang akan membatalkan perdagangan mereka ya. Nah, ini saya rasa juga bisa menjadi berita yang buruk ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar lagi ya, sebagai bentuk informasi penseimbang. Atas nama KenCoin ya, bagi saya ingin mainnet terbuka ditunda selama ekosistem stabil ya dan matang. Mainnet yang buru-buru merupakan bencana bagi proyek ya, ini merupakan salah satu pandangan pionir ya. Oke rekan-rekan, dan itu tadi adalah semacam berbagai informasi dan juga semacam berbagai tanggapan dan reaksi dari para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia tentang informasi yang dikutip oleh Edi Kabas ya, yang menyangkut wawancara 1 bulan yang lalu ya oleh Cheng Diopan dan juga Dr. Nicholas ya, tentang teknologi Pi akan siap ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa core team pada bulan Desember ini akan melakukan semacam statement resmi ya tentang open mainnet itu sendiri ya. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya ya, bagaimana pendapat rekan-rekan tentang open mainnet ini ya, apakah akan tertunda atau masih tetap pada bulan Desember ya? Silahkan tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.